Video ini gua persembahkan kepada Bapak Febri Jampitsus ya. Pak Febri siapa namanya? Febri Diansyah atau siapa ya? Oke lah, Pak Febri lah ya. Sudah tahu lah ya, Pak Febri Jampitsus yang sudah dengan gentleman mengundurkan diri ya. Kalau nggak salah mengundurkan diri ya beliau. Pak, selamat menikmati hari-hari tua Pak ya. Selamat menikmati hari pensiun Pak gitu. It's your end journey gitu ya di pemerintahan. Saatnya mungkin Bapak bisa beli motor gede gitu ya, touring keliling dunia gitu. Ya, lupakanlah semua ambisi di pemerintahan dan menikmati hari tua dengan bahagia. Ya, gua ada di pihak Bapak ya. Nah, gua tidak akan membahas aspek korupsinya sih, atau TPPU-nya lah, atau politik jaksa versus polisi lah, ataupun aspek hukum jabatan apalah gitu. Gue akan fokus pada solusi, oke? Gue akan fokus pada solusi karena gue pengen menciptakan solusi gitu ya. Ada satu solusi yang akan digunakan atau gue yakin pasti akan digunakan oleh Pak Febri Jampitsus ya untuk membebaskan diri dia dari segala tuduhan, oke? Nah, sejauh ini kan Pak Febri sudah pakai beberapa alibi nih. Ada setidak-tidaknya ada 4 alibi nih. Alibi pertama adalah bahwa rumah itu benar punya saya, oke? Alibi kedua adalah bahwa barang-barang itu sudah ada pemiliknya, alias boleh dibilang bukan milik milik gue gitu. Alibi ketiga adalah barang-barang itu bisa dipertanggungjawabkan. Alibi keempat adalah ada usaha untuk menyerang balik pihak polisi, mungkin dengan menggencarkan penyidikan BGN dan lain-lain gitu ya. Nah, gue akan bahas satu persatu. Oke, jadi Pak Febri, eh, dengarkan video ini baik-baik ya, karena gue ini pengen kasih solusi nih buat Bapak nih. Alibi pertama bahwa rumah itu punya saya. Menurut gue ini sudah betul ya, ini sudah betul. Walaupun ini nggak ada di LHKPN, ya udahlah ya, nggak usah dibahas mengenai LHKPN ya. Eh, tetapi tetap nggak bisa mengelak gitu loh. Ada banyak bukti, ada saksi, kan pasti ada saksi dong nanti orang-orang di sekitar rumah itu ngelihat dia dan sebagainya, sulit ya. Sulit mengelak. Jadi eh, ini sudah betul mengakui rumah itu punya gua sendiri gitu. Nah, mengenai nggak ada di HKPN tuh nantilah kita beresin. Alibi kedua mengenai bahwa barang itu sudah ada pemiliknya, alias seolah-olah mengatakan tuh bukan punya saya. Ini blunder parah nih Pak Febri ya. Terlalu terlalu kekanak-kanakan lah alibi seperti itu ya. Nah, eh, kalau bukan punya punya Pak Febri nih ya, berarti kan polisi boleh sita dong. Kan bahaya, bahaya nih, Pak ya. Jadi emas segede itu 500 miliar kalau disia-siakan kan sayang juga dong, ya kan? Nah, kalau Pak Febri bilang itu bukan punya saya, berarti polisi sita. Setelah disita, polisi ngapain? Polisi akan mengembangkan kemana-mana, ya dong? Yang awalnya hanya temuan barang bisa dikembangkan kemana-mana kan? Nah, lagi pula siapa yang mau mengakui barang ini, Pak? Bapak mau bilang itu pemilik rumah yang lama yang punya. Mana berani? Nggak berani dia, Pak. Jadi blunder. Menurut gua ini blunder. Seharusnya Bapak akui aja. Udah, akui aja tuh punya saya, selesai. Beres gitu ya. Alibi ketiga adalah bahwa barang itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, menurut gua ini blunder juga, Pak. Blunder ya. Lu sebagai penegak hukum, dalam hati lu aja lu tahu gitu loh. Ini tuh skakmat, skakmat selesai. Lu aja udah tahu dalam hati lu udah tahu ini skakmat gitu loh. Sebagai penegak hukum gitu ya. Mana ada sih orang bisa selamat mempertanggungjawabkan temuan 500 miliar? Mana ada dalam sejarah, Pak? Nggak ada, Pak. Ya. Jadi salah menurut gua. Harusnya Bapak tuh ngomong bahwa eh, saya akan mempertanggungjawabkan masalah hukum ini. Oke, nggak usah kasih tahu bagaimana caranya ya. Saya akan mempertanggungjawabkan masalah hukum ini dan saya tidak akan melibatkan kejaksaan. Nah, gitu aja, Pak. Tanggung jawab pribadi. Nah, dengan begitu kan Bapak jadi pahlawan bagi si instansi gitu ya. Jadi instansi ini pun tidak akan menyerang Bapak gitu ya. Nah, justru Bapak jadi pahlawan gitu dengan mempertanggungjawabkan diri sendiri. Tapi dengan begitu kan Bapak mengakui hartanya. Ini barang saya nih, punya gue nih. Nah, alibi keempat adalah Bapak mengatakan, kalau nggak salah nih ya, ada isu Bapak pengen menyerang balik polisi gitu. Nah, menurut gue ini blunder Pak ya. Ibaratnya ibaratnya Bapak ditembak pistol gitu ya, ditembak pistol, peluru udah masuk nih, udah nyampe dekat jantung nih, tapi belum meledak nih, belum pecah nih pelurunya nih. Udah mau dekat jantung belum pecah, Bapak ngapain? Mau nembak balik kan nggak usah Pak, nggak usah ya, nggak usah. Kalau pecah mampus tuh Pak, ya kan? Nah, jadi udah bukan saatnya menyerang balik, sekarang saatnya menyembuhkan luka peluru ini, gitu Pak ya. Nah, sekarang total aset yang ditemukan oleh polisi adalah 543 miliar. Kalau yang di LHKPN kan cuma berapa belas miliar gitu ya, omong kosong lah, lupakan LHKPN ya, cuekin aja lah ya, nggak usah dihitung LHKPN.
Ini belum termasuk berangkas yang di rumah yang belum digeledah ya, yang katanya ada triliunan, tapi itu isu-isu di negeri Konoha. Nggak usah dibahas juga ya, karena belum ada buktinya. Jadi gua akan fokus ke total yang sudah ditemukan oleh polisi. Kalau nggak salah nih ya, sekitar 543 miliar, 500 miliar, setengah triliun. Nah, barang ini kalau tidak diakui sebagai milik Pak Febri, justru malah hilang uangnya. Ya disita aja sama polisi kan? Disita sama polisi dipakai buat apa? Ya lu tahu sendiri lah mau dipakai buat apa, ya kan? Nah, dan justru barang ini akan dikembangkan jadi bukti di pengadilan. Bahaya, bahaya Pak. Bisa melebar kemana-mana. Kalau Bapak bisa lolos, belum tentu kroni-kroni Bapak bisa lolos, ya kan? Nah, jadi justru lebih aman, lebih bagus barang ini tuh diamankan sebagai milik Bapak Febri sendiri. Itu pendapat pribadi gua. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Solusi itu sangat-sangat simpel, sangat-sangat mudah, Pak. Simpel banget, mudah banget ya. Solusi terbaik adalah membeli Patriot Bond, Pat Bond, beres masalahnya, Pak. Patriot Bond, beli Patriot Bond beres, Pak. Datang ke Danantara, bilang ke bos Danantara, gue mau beli Patriot Bond, angkanya sekian. Ya kan ditemukan 543 miliar, Bapak Bapak tembak aja 550 miliar gitu kan, beres masalahnya kan. Nah, kalau beli Patriot Bond, maka uang ini menjadi aman, menjadi bersih, tidak boleh dikorek-korek asal muasalnya, tidak boleh dipertanyakan asal muasalnya, dan tidak dapat dijadikan barang bukti di pengadilan manapun, kecuali pengadilan akhirat. Oke? Nah, teman-teman lu paham nggak maksud dari pasal 50A di Undang-Undang P2SK itu, guys? Pasal 50A di Undang-Undang P2SK mengatakan orang yang beli Patriot Bond, maka pembelian Patriot Bondnya itu tidak boleh dipidana, perdata termasuk pajak. Dan barang yang dibelikan Patriot Bond itu tidak boleh dipertanyakan asal muasalnya dan tidak bisa menjadi bukti di pengadilan manapun kecuali pengadilan akhirat. Ya, artinya apa? Artinya, kalau tidak ada barang bukti tindak pidana, artinya tidak ada tindak pidana. Paham ya maksudku teman-teman ya? Paham ya? Beres masalahnya nih. Ya, jika tidak ada bukti, maka tidak ada tindak pidana. Selesai. Gitu loh. Nah, jadi Pak Febri menurut gua sih gentleman aja Pak. Akui itu barang gue gitu. Akui aja barangnya, akui rumahnya, akui semuanya ya. Tidak usah mengakui tidak tidak pidananya ya. Nggak usah mengakui tindak korupsinya, nggak usah. Nggak usah mengakui tindak pidananya, tidak. Tidak usah mengakui itu gue peroleh dengan cara apa, nggak usah. Intinya mengakui barangnya. Nah, kemudian Bapak beli Patriot Bond. Beli Pat Bond, kemudian menghilang dari dunia persilatan, Pak. Ya, menikmati masa pensiun, Pak. Udah tua, Pak, ya. Bapak masih muda, maksudnya mukanya sih masih muda ya. Cuman ya ya pasti udah senior lah ya. Udah, Pak, menikmati hari pensiun aja, Pak. Ya, beres keliling dunia, Pak. Masih ada 200 negara di dunia ini bisa bisa Bapak datangin gitu ya. Kalau 1 tahun Bapak datangin 10 negara, nggak bisa habis, Pak. Nah, jadi Pak Febri, mohon maaf nih ya, walaupun gue masih muda, tapi mungkin gue bisa kasih nasihat gitu ya. Tidak semua hal dalam hidup ini harus menjadi sesuai skenario kita, gitu Pak ya. Pak Febri mungkin berencana mau jadi jaksa agung, mau jadi apa gitu ya. Tetapi kan faktanya Tuhan berencana lain. Tuhan membelokkan arah hidup kita gitu ya. Nah, sekarang lupakan target jaksa agung, udah nggak mungkin jaksa agung gitu ya. Nah, kita mesti bisa menerima fakta bahwa bahwa jaksa agung itu impossible gitu ya, dan mempertahankan jabatan juga impossible ya. Dan Bapak sudah mundur tuh bagus sekali ya, bagus sekali. Nah, jadi ambisi-ambisi itu udah nggak bisa dikejar, sedangkan waktu terus berjalan. Ya dong, kita makin tua kan? Tahun depan makin tua setahun, tahun depan lagi makin tua 2 tahun. Jadi sudah saatnya pensiun, Pak. Sudah saatnya menikmati hari-hari tua. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah membeli Patriot Bond nanti Pak Febri akan dihujat oleh netizen gitu ya? Wah, koruptor nih bisa bebas dari Pat Bond gitu, ya, bisa bisa bebas dari korupsi, bisa bebas dari pidana dan sebagainya gitu ya. Nah, Pak Febri, menurut gua sih nggak usah bahas-bahas moral lah ya di negeri Konoha ini ya, dan nggak usah juga mempusingin para netizen-netizen nggak jelas di luar sana ya, nggak usah pusingin Pak. Mereka juga buzzer-buzzer Pak ya, anggap aja buzzer gitu Pak ya. Kita lihat si Sylvester Stallone tuh siapa tuh yang nggak ada malunya ya, santai-santai aja tuh dia di Solo ya. Bukan 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 di Solo, maksudnya di Oslo gitu. Atau di mana lah dia tuh ya, terserah dia lah mau di mana.
Lihat tuh mantan ketua KPK yang siapa tuh namanya yang sudah jadi tersangka itu ya. Sekarang udah pensiun, menikmati hari tua. Santai-santai aja tuh dia main badminton di mana-mana tuh dia. Santai aja, Pak. Ya. Jadi kita kita nggak usah pakai malu, Pak. Nggak usah ya. Nggak usah pusing dengan komentar netizen lah ya. Nggak usah lah pusing-pusingin apa integritas, tai kucing gitu, Pak. Integritas nggak usah diomongin, Pak ya. Jadi Bapak uninstall aja semua media sosial gitu ya. Bapak nggak usah pakai Instagram, nggak usah pakai Facebook, nggak usah pakai Threads, nggak usah pakai media sosial gitu ya. Nggak usah buka berita-berita, nggak usah Pak. Ya. Nah, masih banyak hal yang bisa dilakukan di dunia ini Pak, selain buka media sosial. Bapak bisa menikmati hari-hari yang menyenangkan sebagai pensiunan super kaya Pak, gitu ya. Nah, sekarang kita hitung nih teman-teman ya, dan Pak Febri mungkin mungkin lupa ngitung nih Pak Febri ya. Bagaimana skenario Pak Bon ini bisa dilaksanakan? Oke, yang pertama adalah bebas pidana perdata termasuk pajak. Ya, ini sudah clear. Ini tidak ambigu ya. Apalagi mau kita bahas gitu loh. Ini sudah clear, jelas tertulis di undang-undang. Ya, udah clear. Nah, tinggal Bapak koordinasi dengan pihak Danantara. Bisa dong dikoordinasikan kan, dikondisikan bisa dong ya. Minta cepat-cepat diterbitkan Pak Bonnya ya, Patriot Bond seri 001. Bapak beli, orang pertama yang beli. Sekali beli 600 triliun gitu Pak. 600 miliar gitu Pak. Oke. Jadi Bapak buktikan, Bapak orang pertama yang beli Danantara, beli beli Pak Bon gitu ya. Jadi buktikan kepada kita semua gitu loh. Nah, yang kedua, skenario ini akan bisa berjalan. Mari kita hitung bunga. Kita hitung bunga nih ya. Kalau Bapak masukin 542, 43 miliar itu ke dalam Patriot Bond, anggaplah betul bunganya 2%. Kita belum tahu bunga berapa ya. Anggaplah betul 2%. Maka bunganya aja nih Pak ya. 10,8 miliar per tahun. 10,8 miliar per tahun. Bunganya doang loh. Bunganya dan antara ini. Bunganya si Patriot Bond. Itu per tahun. Kalau dibagi 12, itu 900 juta per bulan, Pak. 900 juta per bulan. Kita bagi 30 hari ya. 30 juta per hari, Pak. Anjrit. 30 juta per hari, Pak. 30 juta per hari. Bapak mau makan apa setiap hari 30 juta, Pak? Gimana caranya Bapak menghabiskan uang 30 juta per hari? Per hari, Pak, per hari. Jadi menurut gua itu uang yang ketahuan ya, belum uang yang nggak ketahuan. Jadi Pak, skenario pensiun adalah skenario terbaik ya. Biarlah para rekan-rekan lain di kejaksaan itu silakan mereka memperebutkan posisi jabatan jaksa agung, biarin mereka lah Pak, biarin mereka ya. Biarkan juga lah para polisi dan jaksa itu terus berperang seperti itu apa adanya. Kita nggak bisa menghentikan itu, ya kan? Memang udah nasib mereka seperti itu ya. Nah, sekarang saatnya Bapak menyelamatkan diri sendiri, Pak. Ya, solusinya sudah disediakan oleh negara. Baru aja bulan lalu diketok palu ya Undang-Undang P2SK Patriot Bond solusinya buat Bapak, oke, dan buat kita semua. Nah, kasus ini akan menjadi ujian berat ya bagi negara Indonesia. Bisakah Pak Febri menjadi bebas dari penjara dengan cara membeli Patriot Bond? Bisa nggak dia bebas dari perdata, pidana dan pajak dengan membeli Patriot Bond? Jawaban gua clean and clear. Harus bisa dan pasti bisa. Oke, bebas gitu. Kalau ini tidak bisa, ya, kalau dia beli Patriot Bond kemudian tidak bisa bebas penjara, maka omong kosong Undang-Undang P2SK, omong kosong. Ya, pasal 50A itu tidak punya nyali, bohong itu. Nah, karena apa? Faktanya terbukti nih, orang udah beli bisa masuk penjara. Itu kan bahaya sekali ya. Nah, orang akan kehilangan trust, kehilangan kepercayaan terhadap Patriot Bond. Baru di launching udah nggak dipercaya sama warga masyarakat. Siapa mau beli kalau gitu, ya kan? Jadi tidak ada skenario lain. Skenario cuma satu. Bapak beli Patriot Bond, Bapak bebas dari penjara. Cuma itu skenarionya, nggak ada skenario lain. Ya, kalau Bapak beli Patriot Bond, kemudian Bapak tetap di penjara, maka tidak ada orang yang mau beli Patriot Bond. Ngapain gue beli Patriot Bond? Mending gue beli SBN, ya kan? Gue beli SBN bunga 7%. Bunga 7%, gue masuk penjara, gue masih bisa pakai bunganya buat gitu kan? Nah, jadi
dengan gue mengorbankan uang gue yang harusnya dapat 7%, tapi gue cuma dapat 2%, kan artinya gue bayar pajak 5%. Begitu. Dengan begitu gue dibebaskan dari pidana. Fair dong, boleh dong, ya kan? Fair dong, gue bantu negara, negara bantu gue. Gitu dong. Nah, jadi jawabannya harus bisa. Kalau nggak bisa, patut bantu omong kosong. Nah, inilah ujian terberat bagi negara Indonesia hari-hari ini nih. Mungkin dalam waktu seminggu ke depan ya. Nah, tetapi bayangkan, kalau Pak Febri benar-benar bisa bebas dari pidana perdata dengan membeli Patriot Bond, maka Pat Bond akan dicintai oleh semua orang, ya. Nggak cuma koruptor, yang banyak orang bilang ini buat koruptor. Nggak juga. Semua orang akan mencintai Pat Bond, termasuk gue. Ya, gue bukan korupsi, bukan koruptor, tapi gue pasti akan beli Pat Bond. Nah, kenapa orang mau beli Patbon? Karena sudah trust, sudah percaya gitu ya. Sudah terbukti keajaibannya gitu loh. Sudah terbukti manfaatnya, sudah terbukti fungsinya, terbukti pelaksanaan di lapangan gitu loh. Bukan cuma omon-omon di undang-undang, faktanya bisa dilaksanakan oleh orang pertamanya adalah Pak Febri gitu ya. Nah, dan menurut gua justru ini bagus bagi Prabowo gitu loh. Ini kesempatan bagi Prabowo untuk mempertontonkan kemampuan keajaiban dari Patriot Bond. Ya miracle, ini miracle dari Patriot Bond gitu ya. Daripada Pak Prabowo nanti udah di penjara tapi kasih abolisi, kasih amnesti, kasih macam-macam rehabilitasi kan jadi ribet Pak. Jadi ribet Pak ya. Udah lu beli Patbon selesai, udah pulang lu pulang kampung lu silakan menikmati hari pensiun gitu kan. Nah, ngapain repot-repot mesti ke DPR bikin surat abolisi, bikin amnesti. Aduh, ribet, ribet ya. Nah, kan dulu Pak Prabowo pernah ngomong tuh, kita kita nggak lupa loh ya, Pak Prabowo ngomong koruptor, asal lu kembalikan uangnya, gue maafin. Ya, itu jelas keluar dari mulutnya Pak Prabowo. Dan memang Pak Prabowo ini adalah tipe orang yang tidak suka mencelakai orang lain, karena dia sendiri mungkin udah pernah pernah dikriminalisasi gitu ya. Jadi dia merasa dikriminalisasi ya. Jadi Pak Prabowo bukan tipe orang yang suka menghabisi orang, enggak. Dia tuh sukanya, oke, lu lu mengaku salah, lu balikin duitnya, gua maafin. Nah, sekarang bukan dibalikin duitnya, tetapi malah dikasih bunga oleh negara. Kan bagus. Ini win-win solution, teman-temannya. Win-win solution. Gitu loh. Uangnya masukin ke Danantara, kita pakai buat pembangunan, gua kasih lu bunga 2%. Gitu ya. Itu bagus banget gitu ya. Jadi sekarang saatnya Prabowo itu membuktikan gitu ya, bukan cuma omon-omon. Sekarang ini sudah ada dasar hukumnya ya. Yang kalimat kata Pak Prabowo tadi ya, sudah ada dasar hukumnya ya. Yang dia mengatakan uang itu bisa balik, eh uang dibalikin gua maafin, bukan cuma omon-omon. Sekarang sudah ada dasar hukumnya, sudah ada undang-undang tertulisnya. Bukan cuma uang dibalikin, tetapi gua kasih bunga lu 2% per bulan, per tahun gitu ya. Nah, sekarang Pak Prabowo saatnya membuktikan konsisten, Pak. Undang-Undang P2SK ini benar-benar diperuntukkan untuk semua orang dan bisa dimulai dari Pak Febri Jampitsus, gitu ya. Pak Prabowo harus mengesampingkan tuh semua urusan politik, hukum, nggak ada urusan. Ini mengenai undang-undang yang sudah diketok palu, gitu. Nah, Undang-Undang P2SK ini benar-benar bisa menghalau semua kepentingan politik maupun hukum. Kita lupakan pembicaraan mengenai politik, hukum nggak ada, nggak usah ya. Kita fokus pada eh, undang-undang saja. Nah, gue sendiri nggak peduli ya dengan urusan moral ya. Gue termasuk orang yang tidak akan mau ngebahas mengenai moral ya. Kemarin ada siapa tuh si anaknya Purbaya tuh main judi online. Ah, tai kucing lah terserah lu lah, suka-suka lah gitu ya. Gue nggak terlalu pusing dengan urusan moral gitu. Dan gue juga tidak terlalu pusing dengan urusan politik atau urusan koruptor ya. Gue hanya patuh pada hukum. Oke, negara Indonesia adalah negara hukum. Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 3 ya. Indonesia adalah negara hukum. Gua patuh pada hukum. Dan kita semua patuh pada hukum. Gua nggak peduli. Dia orang baik, dia orang jahat, dia kucing hitam, dia kucing putih. Gua nggak peduli. Oke, gua hanya patuh pada hukum. Undang-Undang P2SK menyatakan dengan jelas dan tegas dan tidak ambigu ya. Patriot Bond adalah solusi untuk uang yang tidak mau dijelaskan asal-usulnya. Oke, bukan berarti uang haram. Bukan berarti uang korupsi, bukan. Bukan berarti iya, bukan berarti tidak ya. Tetapi uang yang tidak mau kita jelaskan asal-usulnya, solusinya adalah Patriot Bond. Dan Patriot Bond itu bukannya bebas pajak ya. Patriot Bond itu membayar pajak, cuman metodenya berbeda
gitu loh. Kalau uang itu gue taruh di SBN, gue dapat 7%, gue taruh di Patriot Bond, gue dapat 2%. Berarti kan sama aja gue bayar pajak 5% per tahun loh guys, per tahun. Kalau gue taruh itu di Patriot Bond 10 tahun, berarti gue bayar pajak 50%. Setengah harga gue bayar pajak, gitu ya. Nah, inilah definisi tax amnesty plus plus ya, tax amnesty jilid 3 gitu. Oke, Pak Febri. eh At the end ya Pak, semua kisah ada ujungnya, ya toh? Semua cerita ada endingnya. Semua dongeng yang indah ada penutupnya Pak. Gitu. Kita nggak perlu memaksakan semua-semuanya mau jadi sesuai yang kita inginkan gitu loh. Bapak nggak bisa memaksakan mau jadi jaksa agung gitu ya, atau mau habisin polisi, nggak bisa Pak. Hidup itu punya punya arah yang tidak selalu yang sesuai yang kita kita mau gitu ya. Lupakanlah dendam, lupakanlah kebencian, forget it gitu ya. Sekarang saatnya Bapak fokus kepada dua hal. Hal pertama adalah datangin Danantara, bilang saya mau beli Patriot Bond, sampaikan angkanya yang minimal 550 M lah ya, beres. Yang kedua, lupakan ambisi, lupakan amarah, lupakan kebencian ya, jaga kesehatan Pak. Kesehatan lebih penting Pak daripada kebencian Pak. Mari berdamai dengan diri sendiri dan juga semua orang ya. Kita nggak usah pusingin orang-orang lain ya, dan Bapak bisa melanjutkan hidup Bapak yang indah gitu ya, menikmati masa-masa tua dan masa-masa pensiun ya. Ya, Bapak bisa mulai berolahraga, mengecilkan perut ya, kemudian naik kapal pesiar keliling dunia ya, menikmati pantai, menikmati gunung, mengurus kebun, mengurus sawah, mungkin bikin bikin coffee shop di puncak atau di mana gitu ya. Jadi pada akhirnya bukan kita yang menentukan kita mau kemana. Pada akhirnya dunia ini akan menentukan kita mau kemana, gitu loh. Kalau ya nggak tahu ya, mungkin orang mengatakan ini Tuhan dan sebagainya. Apapun ceritanya, intinya eh, apapun yang terjadi memang sudah seharusnya terjadi. Itulah prinsip hidup gua gitu ya. Dunia ini akan mengarahkan kita maunya kemana, dan Pak Febri sedang diarahkan oleh dunia ini mau kemana gitu ya. Nah, eh, nggak selalu apa yang kita inginkan bisa kita terjadi gitu ya. Nah, faktanya dunia ini hidup hidup ini sudah memotong kompas dan lagi pula sudah kasih jalan yang terbaik untuk Pak Febri gitu ya. Dan jalan itu terbuka lebar, sudah ada di undang-undang, Bapak bisa jalankan, dan gua tidak melihat skenario lain. Gue tidak melihat ada skenario lain yang bisa berjalan lebih baik daripada skenario ini. Skenario terbaik adalah ini: beli bond, pensiun, selesai, gitu Pak. Dan lupakan dunia ini. Lupakan politik, lupakan eh, yang tengah, yang ketegangan dan kebencian ini Pak ya. Kita bisa hidup damai, hidup tenang, menikmati hari pensiun Pak ya. 30 juta per hari. Is a good deal, Pak. It's a very very good deal. It's a win-win solution. Oke, Pak. Thank you, Pak Febri. Semoga sehat-sehat selalu dan sukses selalu semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga terbantu.